Halo semuanya, kami dari kelompok Mendongeng 4. Perkenalkan, saya Zidan Muhammad Rizky Akbar dengan NIM 140142257. Saya Karna Nur Aini dengan NIM 140142280. Saya Sejina Khalifah dengan NIM 140142227. Saya Dwi Ramawati dengan NIM 140142251. Di sini kami akan membawakan fabel yang berjudul Katak dan Kodok. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari di sebuah hutan yang hijau, tinggallah seorang katak dan kodok yang hidup berdampingan dan damai. Katak dan kodok adalah sahabat yang selalu bersama-sama dan melakukan segala hal bersama-sama. Namun, antara sang katak dan kodok, mereka memiliki sifat yang berbeda. Kodok memang sedikit lebih pintar dan cerdik dibandingkan katak, sehingga hal tersebut membuat kodok besar kepala dan sombong. Sedangkan katak memiliki sifat yang pendiam, baik, rendah hati, dan ia sangat gemar menolong siapapun yang membutuhkan. Suatu hari, terlihat beberapa hewan penghuni hutan yang sedang berkeliaran berjalan-jalan. Lalu, kodok pun memanggil mereka untuk segera berkumpul. Hei, rusa, kelinci, kura-kura, kemarilah, mari singgah sebentar. Iya kodok, baiklah, tunggu sebentar. Kau ini kura-kura, lama sekali berjalannya, hahaha. Ini kodok kebiasaan, padahal sudah aku peringatkan tidak boleh seperti itu dengan teman. Hahaha, iya katak, aku hanya bergurau saja. Kura-kura yang mendengar hal tersebut pun ikut membalas percakapan mereka. Kau ini kodok tidak ada habis-habisnya mengajak aku ya, awas aja kau, hahaha. Hewan yang lain pun ikut tertawa mendengar hal tersebut. Ada perihal apa ke kodok sampai memanggil kami? Kau ini kelinci, macam tidak tahu saja jika kodok telah memanggil kalian kemari. Tentu saja ia akan mengajak bermain tebak-tebakan. Hahaha. Hei, kau ini ya katak, senang sekali meledekku. Hahaha, bukan gitu. Aku saja sudah tidak sabar mendengar teka-teki apa yang telah kau pikirkan semenjak kemarin. Asal kalian tahu ya, kodok semalaman tidak tidur karena membuat teka-teki ini. Sepanjang malam, ia termenung karena ia tahu besok pasti kalian akan melewati jalur sini untuk mencari makanan. Hewan penghuni hutan pun tertawa mendengar ucapan katak. Mereka menganggap ini lucu, betapa semangatnya kodok menyambut hal tersebut. Apakah ada pertanyaan baru darimu, kodok? Mereka pun bersama-sama bermain tebak-tebakan. Jadi gini, dalam suatu perjalanan kalian harus memilih salah satu dari 3 terowongan. Terowongan pertama penuh dengan buaya lapar, terowongan yang kedua penuh dengan singa yang belum makan selama setahun, dan terowongan ketiga penuh dengan gorila yang sedang marah. Terowongan mana yang akan kalian pilih sehingga kalian bisa selamat? Para penghuni hutan pun tampak menyimak serius dan sesama. Mereka benar-benar memikirkan jawaban dari teka-teki sang kodok. Sulitnya, cukup sulit ini. Ayo tebak, cepatlah. Sudah tidak sabar aku mendengar jawaban dari kalian. Hahaha. Terowongan 1 ada buaya, terowongan 2 ada singa, terowongan ketiga ada gorila. Dari ketiganya, gorila lah yang paling jinak. Mungkin lewat terowongan ketiga kali ya. Tiba-tiba, Hai kodok, aku tahu jawabannya. semua hewan menoleh dan mengarahkan pandangannya ke arah katak. Wah, katak hebat sekali, dia bisa menjawab. Jadi jawabannya apa katak? Pasti kita harus lewat ke terowongan ketiga. Hah? Hahaha. Hewan-hewan lain terlihat melongo dengan hal tersebut karena tidak paham. Kenapa? Apa alasannya kau memilih terowongan ketiga katak? Karena di antara ketiga terowongan tersebut, gorila lah hewan yang paling tidak ganas. Hahaha. Katak pun mengerutkan dahi dan bertanya-tanya apakah salah jawabannya. Tapi maaf katak, untuk kali ini kau kurang beruntung lagi. Jawabanmu masih saja selalu salah. Selalu salah. Hewan lain pun masih terus berpikir keras, memikirkan jawabannya.
Padahal, jika dipikir-pikir, perkataan katak ada benarnya. Kok bisa salah? Tentu saja bisa. Ayolah kawan, cepatlah jawab. Waktu berlalu beberapa saat, namun belum ada yang menebak jawaban dengan benar. Ih, kalian ini lama sekali menjawab begini saja. Hahaha. Baiklah, kami menyerah. Cepat katakan apa jawabannya. Pada akhirnya, para hewan pun menyerah dengan teka-teki sang kodok. Baru segini kalian udah menyerah. Hahaha, lemah betul kalian ini. Baiklah, langsung saja aku akan menjawab. Jadi jawabannya yaitu terowongan kedua. Hah? Kenapa bisa? Dia kan singa si raja hutan yang ganas. Hah? Kok bisa? Tentu saja, meskipun dia raja hutan kayak raja air kayak atau apa itu, kalau dia tidak makan setahun pasti matilah. Mana ada tidak makan setahun bisa hidup. Tawa hewan lain pun ikut pecah mendengar jawaban sang kodok. Kodok, ada saja kau ini punya ide. Kalian ini bagaimana sih? Pertanyaan yang mudah bukan? Hebat, kau hebat sekali. Hahaha. Tentu saja, kodok gitu loh. Kodok pun melanjutkan teka-teki yang kedua. Aku masih ada satu teka-teki lagi nih. Para hewan masih antusias untuk mendengarnya. Jadi, di antara ayam dan telur itu lebih duluan siapa? Para hewan juga masih ikut menyimak dan memperhatikan dengan serius. Katak terdiam serius. Hewan lain berbisik berdiskusi mencari jawaban. Tiba-tiba, kodok memanggil katak untuk menyuruhnya menjawab lagi. Hei katak, hahaha, cobalah untuk menjawab lagi. Pasti jawabanmu salah. Dari dulu tidak pernah naik bintangnya, hahaha. Kau ini kodok, benar-benar keterlaluan ya. Lah, memang benar bukan apa yang aku bicarakan? Aku hanya mengungkapkan hal nyata saja. Kenapa kau merasa tersinggung, katak? Kau ini kodok, besar kepala sekali, sombong. Mana letak salahku? Salahkah aku menyuruhmu menjawab? Kau ini ya kodok, dari dulu saja selalu begitu. Dari dulu aku selalu diam dan tak pernah ambil hati dengan yang kau katakan. Tapi maaf, untuk kali ini aku tak dapat diam. Kau sudah sangat keterlaluan kodok. Kodok hanya mengerutkan dahinya. Dia tidak merasa bersalah sama sekali dengan katak. Justru, ia malah bertanya katak sebenarnya kenapa. Hei, kau ini kenapa? Aneh sekali sikapmu. Sudahlah kodok, diam saja kau. Mari teman-teman, kita pergi. Tak usah jumpa lagi dengan kodok yang besar kepala ini. Katak pun pergi meninggalkan kodok dan para hewan penghuni hutan. Melihat kepergian katak, hewan lain menjadi bingung mengapa mereka malah menjadi berdebat. Padahal, awalnya mereka ingin bersenang-senang, namun berakhir seperti ini. Di sisi lain, mereka berdua adalah sahabat yang selalu bersama, namun malah bertengkar begini. Setelah hal tersebut, bukannya kodok mengejar katak, ia justru mengajak hewan lainnya untuk melanjutkan menjawab teka-tekinya tadi. Wahai teman-temanku, marilah kita lanjut permainan kita tadi. Hei kodok, lihatlah, sahabatmu pergi meninggalkanmu. Mengapa kau terlihat biasa saja? Benar. Bagaimana kau ini kodok? Tak betul sekali kau ini kodok. Jangan seperti itu, katak kan pasti sangat marah dan sedih mendengar ucapanmu. Kalian ini tak usah risau, biarkanlah dia yang tidak pintar itu pergi kemanapun yang ia mau. Jahat sekali kau kodok. Sudah, lebih baik kita lanjutkan permainan kita. Cepat, katakan apa jawabannya. Kalian ini ya tidak ada bedanya dengan katak. Hahaha. Hewan lain yang sudah mulai muak dengan sikap kodok hanya menampilkan raut wajah datar dan malas. Kemudian kodok memberitahu jawaban dari teka-tekinya. Jika kalian ingin tahu lebih dulu mana antara ayam dan telur, tanyakan saja pada ayam. Kau ini kodok. Mari kita pulang, teman-teman. Hari sudah cukup siang. Hei, kalian mau kemana? Mengapa pergi begitu saja? Permainan kita belum selesai. Sudahlah, tinggalkan dia sendiri. Sang kodok memang selalu mempunyai teka-teki yang unik untuk diberikan kepada hewan lainnya untuk seru-seruan.
Selain itu, teka-teki yang kodok berikan akan sulit ditebak jawabannya. Bahkan satu hewan pun tak ada yang bisa menjawabnya. Kepintaran kodok membuat para penghuni hutan takjub. Mereka kagum akan kecerdikan sang kodok. Namun, karena hal tersebut semakin lama membuat kodok merasa besar kepala dan sombong. Di sisi lain, katak yang pergi meninggalkan kodok, ia terus berjalan menyusuri hutan yang lebat sendirian. Ia masih merasa kesal dengan kodok. Tega sekali dia di depan hadapan banyak penghuni hutan. Selalu saja begitu sikapnya dengan diriku. Apakah ada yang salah sebenarnya dengan diriku? Katak terus berbicara sendiri dan bertanya-tanya dengan dirinya. Tiba-tiba, Katak mendengar suara rerumputan yang bergesek. Ia tahu pasti ada hewan lain atau pemburu yang sedang melintas. Namun, ia tidak asing mendengar suara tersebut. Ular, ini pasti ular. Di mana dia? Dari arah mana dia? Tiba-tiba saja muncul ular di hadapan mereka. Ular tersebut nampak lapar dan ingin memakan Katak. Hei katak manis, mau kemana kau? Mengapa sendirian saja? Kemarilah ku temani. Meskipun dengan rasa takut, Katak memberanikan diri untuk menjawab ular. Hei ular, dari manakah kau? Aku hanya ingin berjalan-jalan saja. Oh, tentu saja aku sedang mencari mangsa untuk kumakan. Kebetulan kita bertemu di sini. Apakah kau bersedia untuk kumakan? Ular ingin memakan Katak, namun Katak sangat cerdik dan berhasil mengelabui ular dengan berbagai trik. Tunggu, janganlah kau terburu-buru. Kemarilah, pejamkanlah matamu dulu. Untuk apa kau memejamkan mata? Agar kau dapat merasakan dan menikmati kelezatan dagingku ini. Ah, benarkah kau? Jangan mencoba untuk menipuku ya Katak. Tentu saja tidak. Cepatlah lakukan. Baiklah, aku akan menuruti perkataanmu. Ular pun memejamkan matanya, lalu ia bertanya berapa lama ia akan melakukan hal tersebut. Hei, lantas sampai kapan aku melakukan ini? Tunggulah sampai 5 detik, aku akan menghitungnya. Cepatlah lakukan, aku sudah tidak sabar. 1, 2, 3, 4, 5. Katak menghitung secara perlahan, kemudian ia pergi meninggalkan ular. Ular yang sudah mulai curiga, mengapa lama sekali Katak tidak menyuruhnya untuk membuka mata pun akhirnya ia membuka mata dan menyadari bahwa Katak telah pergi. Hah? Di mana Katak? Awas saja, dia telah menipuku. Akan kucari sampai dapat. Katak yang melarikan diri tampak panik karena ia tidak bisa lari dengan cepat. Ia merasa dirinya sudah jauh berlari, namun ternyata hal tersebut salah. Ia justru bertemu kembali dengan ular. Hei Katak, mau lari kemana kau? Berani-beraninya menipuku. Aku tidak lari ular, aku hanya mencari minum saja untukmu, karena aku takut nanti kau tersedak. Ah, tidak percaya aku. Jangan lari, akan kumangsa kau. Katak yang takut berusaha melarikan diri dengan meloncat berputar-putar ke arah pohon. Ular yang mengejar pun ikut berputar melilit ke pohon. Karena hal tersebut, badan ular menjadi terlilit dan sulit untuk digerakkan. Hei Katak, berani-beraninya kau membuatku seperti ini. Awas saja. Hahaha, kemarilah, tangkap aku. Katak pun melarikan diri dari ular. Ia terus berlari mencari jalan. Namun sangat disayangkan jalan tersebut buntu. Di sisi lain, ternyata ular telah berhasil melepaskan badannya yang terlilit tadi. Katak yang melihat ular menjadi kebingungan karena hanya ada 2 pilihan jalan saja, yaitu terjun ke tebing atau lari ke lumpur penghisap. Dengan kecerdasannya, akhirnya Katak memilih untuk lari ke lumpur penghisap.
Katak melihat di atasnya terdapat ranting dan akar pohon, sehingga ia dapat menggunakannya untuk terapung dan menopang tubuhnya yang kecil agar tidak terjatuh. Katak berloncat dari akar satu ke akar selanjutnya dengan baik, namun berbeda dengan ular yang memiliki badan besar, sehingga ia terjatuh dan masuk ke dalam lumpur penghisap. Katak yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat lega setelah berhasil mengelebuhi ular yang menyelamatkan dirinya. Katak menyadari bahwa ia tidak perlu membuktikan dirinya kepada orang lain. Katak belajar bahwa persahabatan dan kejujuran lebih penting daripada kecerdasan.